Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas kelanjutan kasus soal UD mudah hasil ya. Semoga dalam keadaan sehat semua, siap untuk belajar dan mendapatkan keberkahan. Seperti apa penjelasannya tentang pengerjaan ini, mari kita simak. Nah, pada video kemarin sudah kita kerjakan sampai di sini ya, sampai di sini selesai semuanya, termasuk ke inventory card dan semuanya. Sekarang kita akan mengerjakan ini dulu, posting buku besar dan lain-lainnya. Jadi dimulai dari buku pembantu piutang, hutang dagang, dan beberapa lainnya lagi. Kita langsung mulai dari buku besar pembantu piutang dulu ya. Nah, ini sudah kita tuliskan dulu saldo awalnya. Di saldo awal ini kita ambil dari mana? Dari soal juga. Dari sini ya. Dari sini ada di Word juga, ada di sebelah sini. Jadi sudah kita siapkan di soal. Kita ngambil datanya dari buku besar atau saldo sebelumnya ya. Ini daftar customer suppliernya, ini saldonya. Ini saldo awalnya ini kita pindahkan dulu semuanya dari saldo utang dagang seperti ini, saldo piutang seperti ini ya. Kita pindahkan semuanya ke dalam kartu di sini, buku pembantu piutang dulu dan lainnya. Jadi contoh ini saldo awalnya adalah 41.660.625 ya. Ini untuk toko Karisma, saldo awalnya seperti itu. Nah, kita langsung masuk ya penambahan dan pengurangannya, karena ini adalah pembantu piutang, berarti ada sumbernya, ada dari jurnal penerimaan kas dan penjualan. Ini satu seperti ini, penerimaan piutang. Nah, keterangannya biar gampang boleh seperti ini. Boleh juga menyebutkan nama jurnalnya. Contoh ini penerimaan piutang dari cash receipt. Nah, seperti itu. Tergantung seperti apa, nggak apa-apa. Di sini penerimaan piutang dari jurnal kas masuk udah saya urutkan ya biar gampang. Saldonya 41.625, ada penambahan ya. Ada penambahan dari cash jurnal. Jadi dari sini toko mitra ini, dari sini Karisma kita ambil ya. Kita isikan ke sini. Ini 41.625, kita isikan ke sini ya. Kita isikan ke bagian sini. Oke, 41.625. Kemudian penjualan 18 ya, tanggal 18 itu ada penjualan di sales jurnal. Ini dia 18 ya, dari sini datanya 18 sebesar 161.840. Ini kita ambil akunnya ya. Jadi kita pindahkan ke sini 181.840 sehingga saldonya adalah menjadi 161.840 ya. Ini dikurangin ini tambah ini. Oke. Kemudian untuk toko Barokah saldo awalnya adalah 33.300.000, ada di sales jurnal dulu ya, di sales jurnal tanggal 6 ya. Ini dia toko Barokah sebesar 201.355 ya. Ini kita pindahkan ke sini debit ya, kontrak receivable-nya debit. Jadi yang kita ini adalah kontrak receivable-nya 201.355 sehingga 33 ditambah dengan ini. Ini seperti ini rumusnya kalau dirumuskan ya. Ini tambah ini dikurangi dengan kredit. Oke. Itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga ada penerimaan piutang di tanggal 14 ya. Cash jurnal, dari sini kita ambil lagi ya. Karena penerimaan piutang berarti dia berkurang ya. Cash receipt jurnal tanggal 14 sebesar 30 ini ya, 30 juta. Nah, ini biar lebih memastikan ini kita kasih tanda terima ya. Toko Karisma udah, Barokah sudah ya. Kemudian di bagian cash receipt
Oke. Jadi seperti ini jumlahnya penerima utang 20 juta. Terus untuk yang toko maju saldo awalnya 24.975. Ada penerimaan piutang berarti kredit ini ya, akun receivable-nya di tanggal 25. Ini dia. Sebesar 24.975. Oke. Kita kasih tanda biar sudah record. Kemudian ada penjualan lagi, berarti debit piutangnya bertambah, yaitu sebesar 6163.725. Oke, ya. Sehingga totalnya adalah menjadi 163.725. Terus toko mitra saldo awalnya adalah 29.970. Kemudian ada pembayaran dari customer di tanggal 29. Ya, ini dia. Yang ini ya. Oke, sehingga nggak ada hutang ya, nggak ada piutang ke mereka. Kalau yang ini mah dia tunai, jadi nggak dimasukkan ya. Oke. Untuk yang ini sudah selesai. Jadi hasil seperti ini, silakan kalau mau disamakan ya. Toko Karisma, toko Barokah, toko Maju. Oke, jadi seperti ini ya. Toko Barokah, Maju, dan Mitra. Ini hasil dari buku besar mutu piutang. Kemudian ke buku besar mutu hutang, sama saldonya ini kita masukkan dulu. Sumbernya dari sini ya, saldo hutang. Ini dia untuk Mandiri, Jaya, dan PT Putra. Ini semuanya kita pindahkan ke sini. Baik, kita mulai dari Mandiri. Saldo awalnya adalah 38.850. Ini sudah saya tuliskan dari sini ya sumbernya biar gampang. Pembayaran utang diambil dari cash payment journal. Sekali lagi boleh tulis seperti ini, boleh juga dituliskan nama jurnalnya, cash payment journal gitu ya. Di sini berarti debit ya, ada pengurangan hutang cash payment journalnya Mandiri. Kita lihat di sini ada di tanggal 6 ya. Jadi yang kita ambil ininya, akun payable-nya ini kita pindahkan ke sini. Oke. Kemudian ada lagi di tanggal 22 cash payment journal yang kita lihat itu berarti dari sini ya. Bentar. Ini pembelian, salah tadi bukan situ. Di sini pembelian berarti hutangnya bertambah. Di tanggal 22 ini dia PT Mandiri. Ini dia accounts payable 60.850. Oke, kemudian tadi kita kasih dulu biar sebagai tanda sudah kita record ya. Kemudian PT Jaya mah hanya ada satu pembayaran di tanggal 9. Cash payment journal sebesar 30 juta rupiah. Kemudian PT Putra. Oke, saya lihat begini biar kelihatan semua ya. PT Putra sekarang pembeliannya ada di sini. Dari purchase journal tanggal 10 ya. Ini dia. Sebesar 167.500. Kemudian ada retur pembelian. Ini kita tandain dulu ya. Retur pembelian berarti di tanggal 11 ya. Kita ambil dari general journal, ini dia. 9.990.000 rupiah. Kemudian ini sudah kita hitung ya, 42 ditambah dengan 187 dikurangin 9 juta sekian ya, jadi seperti ini. Terus ada pembayaran hutang ya di tanggal 18 sebesar 157.510. Iya ya. Oh sorry, bukan ini Putra. Ya, kami ulang lagi, ada pembayaran utang di tanggal 18 sebesar 157.510. Terus ada pembayaran utang lagi di tanggal 23
di tanggal 23 sebesar 442.735. Ya, di sini tinggal kita kasih checklist. Nah, sehingga seperti ini hasil akhirnya. Untuk Putra sudah lunas semuanya. Untuk Jaya itu juga ada saldo 9.960.000. Kemudian untuk Mandiri 260.850. Kemudian ini selesai ya, buku besar pembantu utang ya, sudah selesai. Ini dia. Kita tampilkan seperti ini biar teman-teman mudah melihatnya. Kemudian kita hasil dari ini semua, ini dan tadi ya, per piutang dan hutang, ini kita di sini kita isikan ya. Toko Karisma, berarti saldonya adalah sebesar 168. Kemudian toko Barokah 204 ya. Kemudian toko Maju 163. Kemudian toko Mitra ini habis ya. Terus PT Mandiri 260. Kemudian PT Jaya 9.960. Kemudian PT Putra ini habis ya kan. Nah, sehingga totalnya menjadi 270. Dan untuk yang atas receivable-nya adalah 530. Oke, seperti ini ya. Oke, biar gampang saya geser sedikit. Oke, kemudian ini untuk bawahnya lagi adalah informasi daftar akun ya, daftar barang maksudnya. Untuk yang tipe K100 di sini berarti saldonya 248. Kemudian yang K200 kita ambilkan dari sini, saldonya adalah 292.500 ya. Kemudian barang yang terakhir saldonya adalah 285. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Untuk rekapan list off ya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian buku besar pembantu umum ya, buku besar umum ya. Di sini kita urutkan dari akun yang paling atas. Tahapannya adalah dari akun-akun yang paling liquid ya, aset, dari aset telancar, terus aset tetap, hutang dan seterusnya. Saldonya ini kita ambil dari mana? Dari sini dulu ya. Dari sini. Ini semuanya sampai ke bawah-bawah. Ini perlu kita pindahkan dulu ke sini. Ya, seperti ini saldo awalnya. Paling atas ya, tanggal 1 Desember 2022. Jadi diisi semuanya teman-teman. Kemudian setelah itu menambah atau mengurangi, kita lihat dari jurnal. Nah, dari jurnal contoh di sini adalah untuk yang cash in bank. Ada penambahan dari cash receipt journal, saya buat CRC ya, boleh seperti itu. Cash receipt journal atau mungkin pakai kata posting juga boleh, silakan. Jadi yang kedua dari pengeluaran kas, sekarang hanya 2. Kalau kas bank itu ya nambah atau ngurang dari penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi seperti itu. Nah, pengambilan datanya karena sudah kita buat rekapitulasinya, jadi sebenarnya tidak perlu ngambil dari sini lagi, jangan kelamaan. Jadi ambil dari akun yang sudah kita rekap tadi di sini. Contoh di sini adalah cash in bank, akunnya ini ya sudah kita rekap, debitnya menjadi 244.785 ya. Nanti cash payment juga sama, sudah kita rekap di sini cash in banknya menjadi 278.095.000 rupiah. Jadi yang direkap hanya ambil dari sini saja, tidak usah ngambil dari sini, nanti jadi lama lagi ngitungnya ya. Seperti itu kalau mengerjakan manual. Jadi maka rekapnya harus betul ngerjainnya gitu kan. Jadi kalau nanti pas UKK kita ngerjainnya dari jurnal lagi ya lama lagi. Oke, di sini saldo awalnya adalah 1.000.000
242750 ada penambahan dari cash receipt journal. Nah, seperti ini, berarti ini ya 244785. Oke, 244785. Kalau mau dikasih checklist juga boleh. Kemudian pengurangannya dari mana? Ya, dari sini, dari cash payment journal yang ini ya, 278.95.000 rupiah. Sehingga 1242750 ditambah 244 terus dikurangin ini, ketemulah 1.209.440. Ya, ini adalah untuk akun cash in bank. Baik, saya buat dua sisi biar gampang ya. Kemudian petty cash diambil dari jurnal kas kecil ya. Ini dari sini, ya, ini dia sebesar 700.000 rupiah, ya kan. Ini kita masukkan ke sini ya, sebesar 700.000 rupiah ya, kredit ya, seperti ini. Dan lain-lainnya. Jadi kemudian account receivable ada dari sales jurnal penambahan, berarti kita lihat di jurnal penjualan di sini. Ini dia rekapitulasinya. Oke, dari sales jurnal ya, saya kembalikan satu formanya biar gampang. Ada penambahan ya dari sales jurnal sebesar berapa? Ini dia, nomor akunnya adalah ini 1.300, ini ya 526.920. Kemudian ada pengurangan karena dibayar dari cash receipt journal. Oke, nilainya adalah ini dia cash receipt journal kredit ya, ini satu, ini dia ya akunnya ini, jadi 126.570.000 rupiah. Oke, sehingga saldonya menjadi habis ya. Kita tarik dulu saldonya seperti ini, 530 ya, 220, 129 ditambah 526 jadi segini 56790. Kemudian kurangi dengan ini ya. Kemudian allowance ya, allowance ini enggak ada perubahan, jadi enggak transaksi, jadi kita bisa lanjut. Kemudian merchandise, di bagian merchandise ini kita ambil pertama datanya dari penjualan ya, jurnal penjualan, dari pembelian ya, 385 juta rupiah ya, ini di sini. Kemudian general journal di bagian kredit ya, karena dia ada retur ini ya. Kemudian kita ambil lagi satu lagi dari sales journal ya, 270 juta rupiah karena ada penjualan yang ini 1.500 ya di bagian kredit. Ini 270, 500. Terus ada lagi yang dari bagian ini cash receipt journal. Ya, ini ada penjualan tunai di sini ya, sebesar 60 juta rupiah. Kita masukkan juga di sini cash receipt journal. Nilainya adalah 60 juta rupiah. Dengan demikian total saldo per tanggal ini adalah 825.500.000 rupiah. Terus untuk store supplies ya, ada penambahan di transaksi dari cash journal. Kita lihat di sini ya. Dari sini datanya 700.000 rupiah. Ya, ini store supplies ya, jadi nambah 700.000 rupiah. Kemudian prepaid insurance tidak ada perubahan, langsung kita skip saja. Kemudian prepaid trend juga sama, nggak ada transaksi. Prepaid tax juga nggak ada transaksi. PPN ini ada penambahan dari jurnal pembelian ya, dan jurnal umum. Data awal adalah 4.500.000 saldo awalnya. Ada di purchase jurnal ini, nomornya 1910 ini.
42.350.000 rupiah. Terus ada retur ya, kita ambil dari sini. Dari retur ini General Journal ya, yang kita ambil ininya jangan lupa 2000 berapa ini? Dan nomornya ini salah ya, saya edit dulu. PPN in. Oke. Kemudian PPN in selesai, jadi saldo akhirnya menjadi 45860. Kemudian equipment at cost ya, peralatan tidak ada perubahan. Equipment akumulasi juga belum ada perubahan, nanti di akhir dia adjustment. Accounts payable. Account payable kita ambil datanya. Pertama dari purchase journal tentunya, karena pembeliannya kredit ya, sebesar 428.350.000 rupiah. Ini ya. 428.350.000 rupiah. Kemudian ada General Journal, ini ada retur ya, kita ambil dari sini, ini dia, yang sudah direkap di sini. Kemudian juga ada dari Cash Payment Journal, karena ada pembayaran hutang dagang kepada supplier ya. Sebesar ini account payable-nya, jadi direkap di sini 269.095.000 rupiah. Income tax payable tidak ada perubahan, PPN payable juga nggak ada transaksi. Kemudian PPN out ini ada perubahan dari transaksi penjualan dan juga cash receipt journal. Penjualannya adalah sebesar ini 51.920. Di bagian out ya, ini yang direkap di sini ya, 51.920.000 rupiah. Kemudian yuk kita ambil dari cash receipt journal, karena ada transaksi penjualan secara tunai, jadi dikenakan PPN ya, sebesar ini 11.715 yang sudah kita rekap di sini, 11.715. Dengan demikian saldonya adalah menjadi 70.385. Bank Mandiri Loan belum ada transaksi, Rani Capital juga tidak ada transaksi, kita bisa langsung lanjut. Rani Drawing juga tidak ada transaksi, income summary juga tidak ada. Langsung ke sales. Sales saldo awalnya adalah 955.025 ya. Terus ada sales journal sebesar ini 472 juta rupiah. Dari sini ya, 472 juta rupiah ini yang sudah kita rekap menjadi bagian ini 472. Kemudian ada cash receipt journal, karena ada transaksi penjualan tunai ya, yang di sales bagian sales ini dia yang sudah kita rekap menjadi ini 106.500.000 rupiah. Ini yang kita pindahkan ke dalam cash receipt journal. Sales return tidak ada transaksi, saldonya pun kosong ya. Di sini saldonya kosong, tidak ada. Kemudian sales diskon dan free collected, yaitu di sales journal ya, 3 juta rupiah. Kita ambil dari sebelah sini 3 juta rupiah ya, ini dia yang sudah kita record di sini totalnya. Kemudian untuk cost of goods sold ya, kita ambil dari sales journal, kemudian cash receipt journal ya, 270.60 juta rupiah. Kita ambil dari sini, ini COGS-nya yang sudah kita rekap di sini 270, dan juga dari sebelah sini ya, dari sebelah sini yaitu cost of goods sold 60 juta rupiah, sehingga total akhir dari COGS-nya adalah menjadi 824.600.000 rupiah. Kemudian frag paid ini ada dari purchase journal ya. Nah, ini dia frag paid-nya 1 juta rupiah.
Ini tinggal kita masukkan ke dalam sini ya, 1 juta, sehingga totalnya menjadi 14.200.000. Kemudian advertising expense, terus telepon, internet, dan lain-lainnya, dan store supplies expense. Ini enggak ada perubahan ya. Juga biaya debit juga masih belum, depreciation belum ada transaksi, insurance masih sama juga, rent expense, wage salaries, other operating expense, interest revenue juga enggak ada transaksi, interest expense, bank service charge ya. Sampai di sini semuanya enggak ada transaksi ya, sehingga untuk buku besar umum selesai. Tinggal kita masukkan ke dalam trial balance. Untuk trial balance, caranya cukup mudah ya. Tinggal kita pindahkan saldo-saldo yang dari buku besar tadi ke sini, sesuai dengan posisi akun ya. Jadi debit, kredit. Sebagai contoh untuk cash in bank, ini kita ambilkan dari saldo paling atas ini ya, 120.440. Kemudian petty cash-nya 14.300.000. Terus account receivable 530.220. Kemudian allowance kredit ya. Allowance kredit saldonya adalah 9.200.000. Kemudian persediaan barang dagangan atau merchandise inventory, saldonya adalah 825.500. Store supplies 14.200.000 ya. Kemudian prepaid insurance 26, nggak ada perubahan. Prepaid rent juga tidak ada perubahan, 33.750. Prepaid tax kosong ya, nggak ada saldonya. Kemudian PPN in 45.860. Kemudian equipment dia nggak ada perubahan. Akumulasi juga tidak ada perubahan, tinggal kita pindahkan juga. Kemudian accounts payable 270.810. Kemudian expense payable-nya ini 9.850. Income tax payable dia tidak ada perubahan ya, nggak ada transaksi, 0 saldonya. PPN payable sama 0 juga. Kemudian PPN out 70.385 ya. Bank Mandiri loan 250, nggak ada perubahan. Randy Capital juga tidak ada perubahan ya, masih sama 1652. Kemudian Randy Drawing ya, ini agak kita sedikit besarkan. Randy Drawing ini debit ya, 38.100.000. Income summary nggak ada perubahan ya, saldonya kosong. Kemudian sales nilainya 1.533.525. Kemudian sales return ya, ini sales return kosong juga. Kemudian sales discount juga kosong, kita lewatin saja. Kemudian free collected nilainya adalah 3 juta rupiah.
Kemudian debit COGS ya, cost of goods sold 824.600. Terus freight paid-nya adalah 14.200.000. Kemudian advertising expense 6.600.000. Telepon ya, karena nggak ada perubahan, tinggal kita pindahkan saja 13.350. Store supplies expense, kemudian bad debit expense nggak ada saldo ya, tapi udah kadang kita rumuskan. Kemudian depreciation expense 24.750. Terus insurance expense ya 21.450. Rent expense 34.950. Wage and salaries 54.450. Other operating expense 28.900 ya. Jadi ke bawah-bawah tinggal kita pindahkan saja teman-teman, nggak ada perubahan ini. Interest revenue sama kredit ya. Terus bank service charge 9.900.000. Terakhir income tax payable 7550. Baik, tinggal kita jumlahkan ya. Semoga sama. Oke, 3.833.145. Baik, ini coba saya kecilkan, kalau mau dicek ya pelan-pelan silahkan dari atas. Oke, Sinbank segini angkanya, silahkan kalau mau disamakan dengan punya teman-teman sampai ke cost of goods sold, kita geser ke bawah. Nah, ini dari cost of goods sold sampai ke income tax expense ya, totalnya 3.833.145. Ya, demikian teman-teman untuk yang bagian ini. Nanti kita lanjutkan ke video berikutnya untuk adjustment dan laporan keuangan. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat, meningkatkan diri dalam kompetensi akuntansi.